masih sama lah ya. Jadi Yahweh itu Bapak kita. Amin. Ya, kalau seperti yang berkali-kali diceritakan di dalam DNA kita itu somehow tertulis itu namanya YHWH. Dan kalau kita nonton film-film lah, kalau kita pengen tahu anak ini nggak tahu bapaknya siapa, ngeceknya di mana? DNA-nya, ya kan? Nah jadi, dan kalau satu hal lagi, kalau seorang maestro, seorang seniman yang luar biasa membuat satu masterpiece, pelukis-pelukis yang terkenal, biasanya mereka itu akan membubuhkan satu kode yang tersembunyi, yang mata orang awam itu nggak bisa lihat. Tapi kalau misalnya lukisan mahal itu, lukisan mungkin Picasso atau siapapun, dipalsukan, ditiru, maka pelukis aslinya atau kolektor-kolektor yang memang kolektor pelukis yang tahu gitu, benar-benar ngerti, mereka bisa nemuin, yang ini palsu, yang ini asli. Kenapa? Somehow dia taruh satu kode di mana lah ya, tersembunyi, hidden gitu. Dan Tuhan itu menciptakan kita masterpiece. Alkitab berkata, engkau ini bukan buatan sembarangan. Setiap kita itu masterpiece. Masterpiece. Dan dia taruh satu kode yang tersembunyi di dalam DNA kita, yang menjadi tanda bahwa kita ini anaknya dan kita ini miliknya. Amin Bapak Ibu. Dan kata Bapa itu artinya begini, gak cuman bikin, saudara. Tapi kata Bapa itu, Tuhan itu membuat kita dari satu bagian, dari satu komponen, dari satu part yang Tuhan ambil dari dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca di Alkitab ada banyak ayat yang si ini memperanakkan si itu, si ini memperanakkan si itu, begitu ya. Dan itu artinya kata memperanakkan itu begini, dia ambil satu bagian dalam dirinya untuk memproduce anaknya. Seperti itu. Di dalam kita ini ada bagian, ada part bahan bakunya yang diambil dari Bapak kita, Yahweh. Amin. Dan itu sesuatu yang ajaib. Kita ini nggak cuman fabrikasi, saudara, bikinan mass product, bukan. Dia khusus ambil sesuatu dari dirinya untuk bikin saya dan Anda. Dan like father, like son, like father, like doctor. Saya itu zamanin ketika telepon belum ada caller ID-nya, belum kelihatan siapa yang telepon loh, puter-puter itu. Dan saya pernah ngangkat telepon di rumah, orang di seberang dari suaranya mengira saya papa saya. Padahal saya mungkin masih seumur jadi mungkin. Telepon langsung ngoceh gitu, urusan kerjaan. Bentar om, saya panggil papa saya. Kenapa? Karena memang pasti by nature, by alamnya, kita ini punya, gak usah diusahakan, gak usah dibuat-buat, suaranya gak usah ditiru-tiru. Pasti kita ini punya natures yang seperti bapak kita. Amin. Dan like father, like son, saya cuma mau hari ini saya nyari di Alkitab dan saya nemuin ayat ini, saudara. Like father, like son, like father, like doctor. Kalau bapaknya begini, anaknya mesti begitu. Dan saya temukan dua ayat di Alkitab. Yang pertama, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Hendaklah kamu generous. Murah hati itu gimana? Kalau ngasih itu gak beban. Satu hari, seingat saya itu pulang mungkin dari Mahanaim lah, saya dengan Jadi di mobil, dan kita mampir kemana lah, saya lupa lah. Dan kemudian, biasa ya, tukang parkir itu kadang waktu kita naruh mobil gak ada. Waktu kita keluar ada tukang parkirnya. Terus saya baru ingat, uangnya semua tadi masuk persembahan. Saya nggak bawa cash. Tiba-tiba Jadi bilang, bentar, aku punya kayaknya. Aku punyalah kalau duit kecil. Dan dia keluarkan dengan enteng. Ini Pak, ada Pak, udah gampang. Gitu.
Anda tahu itu generous. Kalau kita sama keluarga, kita nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan. Saya kalau keluar dengan istri saya, ya, kita pergi ke mall makan, beli apa, beli ini, beli itu. Ya, kalau pas duitnya lagi sama-sama banyak kan, nggak ada hitungan gitu. Dan selalu sama-sama banyak lah. Selalu sama-sama banyak gitu kan. Sama-sama banyak. Dia belanja segala macam gitu. Kemarin kami belanja lah buat kebutuhan anak segala macam. Ya. Ini kan kalau anak umur-umur sekian, anak kita ini tambah panjang tiap tahun. Celana itu umurnya cuma setahun. Nah, jadi sekali beli celana diskonan banyak gitu. Dan kita nggak hitungan, udah keluarin dompet tuh, ya kan? Nggak hitungan. Terus kita nggak ada hitungan. Ini tadi ada bajumu nih, ada inimu nih, hitungan nggak ada kita. Kenapa? Family, keluarga. Kita nggak akan hitungan untuk urusannya bapak kita. Seperti bapak kita nggak hitungan dengan urusan kita. Amin. Seperti bapak kita generous, kita mesti generous. Ngasih itu nggak pakai beban, nggak ada mikir, nggak ada hitungan. Saya tuh waktu dulu di Surabaya, saya punya teman satu orang, kita punya satu kelompok lah. Dan dia ini jadi bendaharanya dan pokoknya bagian pembukuan lah. Setiap kali kita makan bareng, ya kan? Kita makan bareng, ada yang duitin duluan. Nanti sekian 30 menit kemudian keluar di WA bilnya. Fendi sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, menunya ini. Tapi oke lah, itu fairness lah, itu fair dan dia teman, bukan keluarga. Tapi kan keluarga nggak ada, kita keluar makan. Dan jadi tadi kamu makan ini nasinya double. Nggak ada. Itu nama generous. Ngerti ya? Yang kedua, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah, bahkan bukan hendaklah ini, harus. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di sorga sempurna. Sempurna di sini saya pelajari kata ini, sempurna itu punya banyak arti, tapi konteksnya begini. Konteksnya itu kalau ngelakuin sesuatu jangan nanggung-nanggung. Kalau ngelakuin sesuatu selesaiin, make it complete, make it done. Siapa yang suka memulai sesuatu terus di tengah-tengah kok susah, ditinggal. Nah, bapakmu enggak begitu. Bapakmu itu selalu menyelesaikan yang dia mulai. Make it complete, selesain. Sesulit apapun dijalani until it is done. Gitu. Yesus disalib itu kan sulit ya. Tapi dia selesaiin, dia selesaiin. Karena seperti Bapak kalau ngerjain sesuatu selalu tuntas, dia juga akan menuntaskan. Tapi juga artinya sempurna itu kalau ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau basah sekalian jebur. Makanya ayat di atasnya itu begini, kalau orang minta dengan engkau jalan 1 mil, jalanlah 2 mil dengan dia. Pulang pergi, jangan berangkat tok. Maksudnya gitu. Kalau ada orang minta satu pakaian, kasih juga baju luarnya, jubahmu. Kalau lakuin sesuatu jangan kepalang tanggung. Do it completely, do it until done. Itu sempurna. Dan hari ini kita mau praktek, saudara. Tim Raja akan ke Israel. Itu kan anak sulung di sana, gitu. Nah, kita ada satu ayat bagus banget tuh. Yesaya 63:16. Sebab engkaulah Bapak kami, walaupun Abraham tidak kenal kami. Abraham kan jauh di atas kita, mungkin tidak kenal kita juga. Dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, Engkau Bapak kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Dia Bapak kita. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia Bapak kita. Dan nanti di Israel, tim Raja itu akan buat kaos. Bisa ditunjukin kaosnya, bisa ada slide-nya, fotonya Pak Joshua yang tadi pagi sangat berantusias menekankan ini bukan gendut, cuman bukan perut, cuman bajunya begini. Mana bajunya itu? Nah, ya dia bilang ini bukan gendut, ini bajunya memang begini.
Dan itu gambar tulisannya nggak terlalu jelas, tapi tulisannya a father love, a shelter, strong in his embrace, we are all belong. Kita semua miliknya, kita berasal daripadanya. Di dalam kasihnya Bapa kita nemuin shelter. Nah, kita akan buat penginjilan, kita akan bagikan ini di pasar, di manapun, di depan hotel, dimanapun lah. Nah, itu sebagai sebuah penginjilan, tapi juga sebuah profetik. Hati anak harus kembali ke hati Bapak, hati Bapak kembali ke anak. Seperti itu ya. Dan seperti bapakmu generous, kita anak-anaknya generous, ya kan? Dan ini sama seperti bapakmu berkata, aku punya project begini nih. Dan dia tunggu anak-anaknya seperti anak-anak saya yang berkata, aku ada. Satu kaos itu katanya 30.000, murah banget saudara, murah banget. Kemarin saya ke Uniqlo, diskon tidak segitu. Udah diskon tidak segitu. Jadi ini sangat murah. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua, bukan nabur saudara, just generous. Aku ikut pirose pak, bahasa Jawanya gitu. Pirose, gampang, aku ada. Gitu loh. Tanpa mikir balik, tanpa berpikir suatu hari kembali padamu ratusan kali. Just give it. Dan smile, and gembira, dan sukacita, dan senang, fun. Kayak gitu aja. Seperti bapakmu generous, kita generous. Seperti bapakmu sempurna, kalau kasih nggak tanggung-tanggung, jangan kasih tanggung-tanggung. Ya kan? Mari berikan dengan ketepatan sembah Tuhan. Lagunya apa tadi ya? 12 gerbang.